Ada unsur takut yang kuat. Hanya itu aja unsurnya. Walau alam saya nggak tahu apakah ibu takut dengan suami atau ibu takut keadaan suami, tapi takut kuat sekali. Ya. Iya, iya. Kalau memang ini benar serius, berarti ibu yang berubah. Berubah itu begini, ibu berdoa kepada Allah untuk adik, siapa namanya adik ini? Sehan. Sehan ya, untuk adik Sehan. Ya Allah. Masuk sini enggak, cuma dada masih, kalau ngeras dada masih agak panas Pak Ustadz. Dada masih agak panas tadi. Iya. Setelah ngobrol dengan saya, rasa panas di dadanya gimana? Alhamdulillah berkurang Pak Ustadz. Saya ajak ikrar, Bu Samratul Janah ya. Saya ajak ikrar. Iya. Tinggal jawab, iya ikhlas lillahi ta'ala gitu ya. Iya. Jika di dalam tubuh ibu banyak sekali mantra-mantra. Banyak sekali ilmu, banyak sekali susuk di dalam tubuh ibu. Jika mantra, ilmu dan susuk yang ada dalam tubuh ibu Samratul Janah itu tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maukah ibu Samratul Janah mulai hari ini seluruh ilmu, seluruh mantra dan susuk yang ada dalam tubuh ibu hilang kekuatannya dan keluar dari tubuh ibu semata-mata karena Allah, ibu ikhlas. Ikhlas Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kuncinya adalah mulai hari ini banyak mohon ampun pada Allah Ta'ala. Doanya begini, ya Allah jika sejak dulu saya pernah melakukan perbuatan musyrik, menanamkan ilmu, mantra, air putih dimantrai dan juga susuk. Jika itu tidak sesuai dengan syariat Islam, aku mohon ampun dosa musyrikku ya Allah. Ampuni dosa musyrikku. Mohon ampun seperti itu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti Allah ridho sehingga ibu diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang baru saja bergabung menyaksikan acara ini, tema kita di pagi ini yakni zikir menjauhkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian tema kita persilakan kembali kepada para jamaah yang mau bertanya kepada Ustadz Danu. Silakan tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto dari Cikias. Permasalahan anak saya, ada kelainan di kelaminnya gitu. Lubang kelaminnya ada di bawah, sama menurut dokter hernia gitu dok. Mohon solusinya Pak Ustadz. Lubang kelaminnya di bawah, Ya. bukan di ujung. Bukan. Jadi di ujungnya buntu. Iya, nggak ada, ketutup. Kan jadi itu maaf ya, itu kan kecil ya, terus di ujungnya itu ada lubangnya tapi ketutup, jadi ada lubangnya itu di bawah itu, jadi kejepit dengan itunya, dengan telurnya itu, terus telurnya itu sebelah kanannya ada hernianya juga. Oh, jadi lubangnya itu malah di pangkalnya itu? di Iya, di pangkal. Di pangkal apa di ujung? Oh, hampir ujung. Hampir ujung ya. Oh. Jadi menurut dokter harus dioperasi bertahap selama 6 kali. Betul, kalau dokter bilang begitu betul Ibu. Jadi memang itu harus dioperasi, kemudian yang bawah tutup, yang dionin yang di ujung nanti. Dokter insya Allah sudah paham. Tetapi kalau memang betul-betul nanti setelah dioperasi mau normal, nah ini yang saya mau cerita. Tapi harus dioperasi. Caranya salah satunya begini, kenapa adik ini lubang yang di depan ini kecil? Maksudnya tipis, paham ya tipis ya? Iya, iya. Saya mau tanya, antara ibu dengan bapak, siapa di antara ibu dengan bapak yang pada waktu sebelum adik ini jadi, sebelum adik jadi nih, jadi janin, Iya. bukan jadi lahir, yang tertekan, jadi ada unsur takut itu kuat sekali, siapa? Saya Pak Ustadz. Benar? Takut sama suami? Enggak takut, kan selama saya hamil itu suami saya kan dinas
tiap diberi mop, Heeh. tiap pulangnya itu tengah malam. Heeh. Jadi terkadang saya di rumah itu dengan anak saya yang besar. Heeh. Terkadang kalau tengah malam tuh saya suka ada rasa takut. Mikir gitu. suami atau mikir apa? Apa Iya. rasa takut tuh muncul sendiri? Rasa takut tuh muncul. Terkadang kalau lagi tidur suka kaget terbangun sendiri. Oh, iya. Karena memang seperti itu. Jadi ada unsur takut yang kuat. Hanya itu aja unsurnya. Walau alam saya nggak tahu apakah ibu takut dengan suami atau ibu takut keadaan suami, tapi takut kuat sekali. Ya. Iya. Kalau memang ini benar serius, berarti ibu yang berubah. Berubah itu begini. Ibu berdoa kepada Allah untuk adik, siapa namanya adik ini? Sehan. Sehan ya. Untuk adik Sehan. Ya Allah, doa aja biasa. Istighfar dulu kemudian berdoa. Ya Allah, jika lubang kemaluan anak saya yang normal seharusnya sampai ujung tapi ada di bawah. Bawahnya, Ya. iya. Jika yang ujung ini tidak normal disebabkan, langsung fokus disebabkan. Karena dulu sebelum saya hamil anak saya Sehan, sampai saya hamil anak saya Sehan, sampai anak saya lahir, saya merasa ketakutan yang berlebih. Jika itu salah di hadapanmu ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa saya. Paham? Doanya di situ arahnya. Doanya di situ. Nah kalau ibu doanya fokus ke sana, insya Allah mudah-mudahan Allah akan mulai mengaktifkan lubang yang menuju ke arah ujung. Tapi tetap saya memohon yang menutup lubang bawah itu dokter. Benar itu dokter. Dokter bilang sampai 6 kali insya Allah betul beliau. Iya. Nggak usah berkecil hati, doalah pada Allah Ta'ala, kembalikan semuanya pada Allah dengan kita mohon ampunan. Bisa juga nanti suami juga membantu kekurangan-kekurangan ibu sehingga ibu bisa termotivasi untuk untuk bangkit dan merasa tidak takut secara berlebihan. Baik. Kuncinya di sana Ibu ya. Iya, amin. Mohon nanti Ibu dijalankan nasihat saya semata-mata karena Allah, mudah-mudahan Allah ridho. Iya, Amin. Baik, silakan Terima Ibu. kasih duduk. Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa lagi yang mau bertanya silakan. Iya, Ibu silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya keluhan sakit glukoma, katarak, dan asam urat, Pak. Walah. Nah, saya mohon solusi Pak Ustadz. Iya, Ibu Haji Muslihah ya. Bu Haji Muslihah. Bu, yang berat itu di glukoma sama katarak. Yang paling berat itu glukoma. Glukoma Saya. itu nggak ada obatnya Bu. Saya Ya kan? Udah dikasih dokter belum kalau glukoma belum ada? sudah sering ke dokter. Dikasih dokter nggak kalau glukoma itu belum ada obatnya? Saya ada kata tidak bisa operasi gitu. Ya dioperasi bisa sembuh nggak? Tidak bisa. Iya anu, memang bisa. sudah benar. Iya. Berarti dokternya sudah benar. Saya. Bu Haji, yang glukoma dulu deh yang saya bahas ya. Kalau asam lambung itu ringan insya Allah ya. Glukoma itu karena apa? Karena satu, ibu ada kejengkelan emosi yang kuat tetapi ibu diam. Jadi melihat sesuatu nggak cocok, mamanya nggak sosok sama suami nih. Saya. Tapi diem. Nah, kemarahan yang diam ini melihat suami begini nggak cocok diem. Melihat suami begini nggak cocok marah diem. Pokoknya banyak diemnya deh marahnya. Nah Bu Haji dulu seperti itu nggak sebelum kena glukoma? Iya, iya. Ya, Nggak karena- cocoknya atau sering jengkelnya yang diam ini kepada siapa Bu Haji? Ya suami. Bapak ada di sini, Pak Haji ada di sini nggak? Sudah almarhum. Oh sudah almarhum ya sudah. Bu Haji begini aja. Kuncinya adalah Bu Haji tidak perlu kita melihat kekurangan Pak Haji, nggak perlu ya. Tetapi di sini adalah karena emosi, kejengkelan, amarah Bu Haji yang tersimpan. Jadi melihat
Apa yang dikerjakan suami dulu almarhum itu kayaknya nggak cocok, Ibu Haji marah tapi diem gitu aja. Paham kan sekarang? Paham. Itu dibalik, dijadikan itu doa. Jadi doanya istighfar dulu 3 kali, boleh tambah hamdalah, sholawat Nabi sekali-sekali. Kemudian baru berdoa, ya Allah jika glukoma saya disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa saya. Karena dulu saya setelah menikah dengan almarhum suami saya sering jengkel, saya sering marah tapi saya simpan. Jadi ibu melihat sesuatu nggak cocok pada suami, marah tapi diem. Paham ya? Doanya seperti itu. Iya.